Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seputar jalanan, mau menyelusuri jalur Cibarusah Lipo Cikarang, titik-titik kemacetan dan kenapa macet. Ya, yang pertama adalah kemacetan terjadi sekitar 3 km rata-rata tiap hari, itu dari Cijambe Mbah Kilong sampai Mega Regensi. Itu perjalanan hampir setiap hari, teman-teman. Jadi setelah ditelusuri, kita cek, tersendatnya adalah di pertigaan Cijambe. Ini kita sudah ada di pertigaan Cijambe. Itu yang mau masuk dari arah Cibarusah atau arah Cikarang masuk ke Cijambe, ke Mbah Kilong ya. Dan dari arah Mbah Kilong juga arah kiri ini mau masuk ke arah Cibarusah, arah Cikarang dan arah ke Delta Silicon. Nah, di sini titik kemacetannya bergantian, dan saat penuh yang arah Cikarang mau belok ke arah Cijambe harus menunggu lagi yang mau belok ke arah Delta 8. Nah, di sini tersendat karena ada yang mau belok ke Cijambe. Nah, dari arah Cibarusah yang mau belok ke arah Delta 8 tertahan, akhirnya tidak bisa masuk. Ini titik kemacetan pertama setelah dibukanya pintu gerbang Delta 8. Tuh, sebelumnya sebelum ini dibuka, kemacetan sebenarnya terjadinya adalah di pertigaan Wahana, tapi sekarang sudah lancar. Nah, ini dari sini saja udah kemacetannya, dan selanjutnya lancar. Hampir tidak ada titik kemacetan yang diakibatkan penumpukan jalan. Ini sampai ke Wahana itu, ini biasanya dulunya itu macet sekitar 1 kilometeran untuk daerah Wahana. Macetnya berpindah dari Cijambe ke arah Mega Regensi sekitar 3 kilo. Macet antri, kanan kiri jadi panjang, teman-teman. Nah, ini pertigaan Wahana yang biasanya macet untuk pergantian masuk, dan sekarang sudah lancar karena tertahan dari yang di Cijambe itu. Terus, dan dari sini hampir tidak ada lagi tersendat karena pertigaan ataupun jalur-jalur sampai ke yang ke arah kawasan yang bekerja di Lipo, Ejip, Jababeka dan sebagainya itu. Tetapi kalau dari mulai jalur sini tersendat oleh lubang-lubang jalanan. Nah, jalan berlubang maksudnya ya. Nah, itu dari mulai pertigaan Kodam ini sudah mulai ada lubang. Kalau diperhatikan nih, lubang-lubang itu karena tadinya cor-coran terus di aspal dan di hot mix, dan mungkin karena musim hujan akhirnya ada pergerakan dan hot mix-nya tuh lepas jadi berlubang tuh. Ini titiknya terus menuju kita ke arah Pasar Serang. Ini udah mendekati Pasar Serang. Dari Kodam tadi ada kerusakan, tapi sampai Pasar Serang ini
bagus, tidak ada berlubang atau bergelombang jalannya sampai Pasar Serang. Dan di Pasar Serang pun biasanya macet, sekarang sudah tidak macet ya, salah satunya tertahan di Bakilong dan hilangnya pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu. Jadi ada efek terhadap lancarnya jalur ini ya. Nah, teman-teman, saya informasikan buat teman-teman yang mau bekerja dari arah Cibarusah, perhitungan itu dari kemacetan biasanya mulai dari Mega Regency sampai Bakilong itu estimasi 1 jam. Rata-ratanya 1 jam setiap hari itu waktu yang ditempuh itu dari jarak situ. Yang harus normalnya adalah cuman sekitar 10 menitan lah. Kesininya dari Pasar Serang udah mulai berlubang lagi, ini sampai ke Amanda, Rumah Sakit Amanda sekitar 1 km. Ini berlubang, akhirnya semuanya melambatkan kendaraannya. Nah, dan ini mulai berjalan antri lagi, tidak bisa dipercepat. Dan setelah Amanda masuk ke Kecamatan Cikarang Selatan, ya, Cijingga namanya kalau di sini tuh. Dari mulai turunan Cijingga mulai ada lubang lagi bergelombang, itu cukup lumayan panjang, akhirnya tersendat lagi. Jadi dari mulai ini nih turunan kecamatan mulai berlubang lagi teman-teman, sampai ke arah masih ke bawah turunan kecamatan sampai ada pom bensin nanti di bawah. Ini jalan sudah mulai berlubang lagi karena mungkin musim hujan juga ya kali ya. Tuh, dan sebelumnya jalan cor-coran, terus atasnya di hot mix, dan ini rata-rata sudah mulai berlubang. Nah, semuanya memperlambat kendaraan di sini bukan karena memang ada trouble di depan, karena memang ada jalanan yang rusak. Lihat lubang-lubangnya nah, ini sudah sampai pom bensin yang di kecamatan. Kita mau naik arah ke Kandang Roda. Jalan masih bergelombang di sini, berlubang. Di sini kadang-kadang banyak yang melambatkan perjalanannya di sini. Sampai kita naik di tanjakan itu yang murah ke Kandang Roda, itu juga sama bergelombang. Tapi dalam 2 hari ini sudah ada beberapa yang sudah ditambal oleh dari perbaikan jalan ini. Tapi kayaknya nggak bakal lama karena memang ada muncul rembesan-rembesan air, nggak tahu dari mana itu ada air di bawah jalan. Jadi kemungkinan kalau aspal itu udah nggak kuat lagi. Ini full sampai Kandang Roda ya, sepertinya jalan berlubang seperti ini. Akhirnya semuanya melambatkan perjalanannya. Ya, nah ini berlubang lagi tuh, cukup dalam. Jadi kalau mobil-mobil kecil itu agak terhambat kalau lewat di sini.
ini sampai ke Masjid Kuningnya Kandang Roda, itu mulai dari situ sampai ke beberapa tempat sudah tidak ada berlubang lagi, sudah bagus semua. Nah, kita muncul titik sendat lagi teman-teman, bukan karena jalan, ini karena pertigaan lagi. Jadi mulai dari titik Kandang Roda yang belokan ke BCM yang dekat masjid. Nah, ini dari mulai titik ini mulai ada pelambatan lagi karena ada keluar masuknya kendaraan yang dari arah BCM di sini, tapi ada yang mengatur, ada warga yang ada yang mengatur di sini, jadi masih cenderung bisa teratasi. Dan setelah itu jalan bagus, langsung melanjut. Tuh. Nah, di sini belokan ke Villa Mutiara Cives. Ini juga sering terjadi antrian di sini. Tetapi ada yang ngatur juga di sini, ada paugahnya juga nih setiap hari, jangan khawatir. Ya kalau lewat dikasih aja, karena mereka pun nggak minta, tapi saya dikasihnya. Nah, setelah itu adanya setelah dibangunnya ruko-ruko yang di sebelah kiri untuk di daerah sini. Jadi setelah Cipes itu ada lagi di sini mobil yang mau masuk ke arah ruko-ruko itu. Nah, di sini tersendat kembali karena dia masuk langsung ke pintu parkiran, parkir. Nah, yang ini teman-teman, akhirnya sering terjadi kepadatan dan tersendat di sini, sampai motor pun tersendat. Dan setelah itu jos sampai ke tempat kerjanya masing-masing lancar. Tuh, saya informasikan aja buat teman-teman dari Cibarusah, kalau pakai kendaraan mobil itu harus lebih cepat lagi berangkatnya. Estimasi lebih cepat 1 jam dari biasanya, itu akan aman untuk masalah terlambat ya masuk kerja. Atau cari alternatif lain sebelum Pasiraya, jadi bisa belok ke Harmoni, nanti datang lagi di Wahana, atau ke arah belok ke arah kawasan Delta 8 Majak yang arah Palem dan lain-lain. Itu aja teman-teman, informasi sementara tentang kemacetan di jalur Cibarusah, Lipo Cikarang, kawasan Egypt, kawasan Jababeka, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.